Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kawan, senang sekali saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Kawan, pagi ini sudah hadir di studio ada Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau sudah ada Ustadz Ali nih, berarti ada kabar, ada cerita, ada kisah yang nantinya bisa mengingatkan kita kembali begitu ya. Iya, sama-sama. Nah, akan disampaikan Ustadz Ali kisah Nabi Yakub. Nah, emang ada apa Ustadz dari Nabi Yakub ini? Keteladanan apa yang bisa kita tiru? Monggo Ustadz Ali. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita bisa temu lagi ya, jarak jauh dengan Mbak Ayu ini sudah siap mulai ya enggak tahu jam berapa dia barusan Ustaz. Ya istilahnya diperuput begitu ya. Iya, meruput karena selalu menunggu gitu Ustaz, Dialog Fajar gitu. Alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada satu pertanyaan ini Mbak Ayu yang memang dulu ketika saya mendengar pertanyaan Nabi Yakub ini enggak tahu usia berapa tapi kaget sekali memang ya. Jadi beliau itu bertanya kepada anak-anaknya dalam bahasa Al-Quran itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu ada di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 133. Nah, jadi kawan, pertanyaan yang sangat membuat saya bilang saya terkejut itu beliau mengatakan ma ta'buduna min ba'di itu. Jadi wahai anak-anakku, siapa yang kau sembah setelah aku nanti meninggal? Ini pertanyaan yang membuat saya terkejut. Saya pun juga punya orang tua ya, ketika beliau mengumpulkan kami di akhir hayat beliau. Ternyata pesannya itu ya dahsyat ya menurut saya ya. Kami udah tua-tua begitu dipesani begini begitu. Tapi pun tidak ada pertanyaan yang ya seperti Nabi Yakub. Awakmu nyembah apa nek aku mati? Tidak ada begitunya. Jadi rasanya kalau saya nanti ditakdir juga mengetahui tanda-tanda kematian juga rasanya ya Allah, ya apa ya, kuat nggak saya bicara seperti itu. Nah sekarang di balik pertanyaan itulah yang sangat penting dan Allah mendahului kalimat dalam firman-Nya itu dengan kalimat pendek yaitu idh qala ya. Jadi apakah engkau tidak melihat bagaimana Nabi Yakub saat-saat menjelang kewafatannya? Begitu pertanyaan Allah. Lalu idh qala li banihi. Ketika itu Nabi Yakub itu bertanya kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di? Siapa yang kau sembah saat usai kematianku nanti? Wah, ini jawabannya menggembirakan tapi qalu mereka dengan serempak menjawab pertanyaan. Dan ini yang mengembirakan bagi kita. Jawaban mereka adalah na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami pastikan wahai ayahku bahwa kami
selalu dan akan menyembah Tuhanmu. Tuhanmu adalah juga Tuhannya bapakmu, berarti Tuhannya neneknya. Juga Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Jadi anak-anak beliau itu mengatakan kami tetap konsisten menyembah Tuhanmu, Tuhan leluhurmu, leluhur kami semua. Siapakah Tuhan kami itu? Ilahan wahida, Tuhan yang satu. Yang dalam surat Al-Ikhlas itu yang tidak akan bisa siapapun menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini satu jawaban dari putra-putri dari Yakub, Nabi Yakub itu. Kami tetap, wahai Abah, kami akan menyembah Tuhanmu yang selama ini disembah oleh leluhur kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua menyatakan dengan keyakinan bahwa kami adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kalimat ini yang sangat penting yang dijawab oleh putra atau keturunan Nabi Yakub. Sekarang hikmah apa di balik pertanyaan itu? Sepenting apa pertanyaan itu dilakukan oleh Nabi Yakub? Mungkinkah putranya ada yang kafir nantinya? Nah, inilah yang penting. Jadi ternyata wawasan orang tua itu jauh ke depan. Jauh ke depan, Mbak Ayu. Jadi pada hari ini di mana Nabi Yakub masih bersama anak-anak, no problem. Ya, umpamanya sekarang ada sholat, ada panggilan azan, mereka bergegas sholat. Pada waktu hujan-hujan mereka sholat. Pada waktu musim kayak apapun mereka sholat. Dimanapun mereka bepergian tetap sholat. Katakanlah begitu ya. Subuh-subuh yang masih ngantuk, dia sholat. Apakah kondisi seperti itu? Ini pikiran orang tua. Masih terus berlangsung bagi anak-anak kami semua, anak-anak kita semuanya. Maka untuk meyakinkan itu beliau bertanya. Ini kan bisa disebut sumpah bagi anak-anak mereka bahwa kami tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak kenal waktu, tak kenal zaman, tak kenal masa, tak kenal kondisi, pokoknya sholat. Dan kami pasrah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita teliti ya Mbak Ayu ya dan kawan-kawan, masa itu kan memang berkembang ya. Mungkin suatu saat itu ada kondisi-kondisi bagi anak-anak Nabi Yakub itu ya. Kondisi kepepet, kondisi yang ya mungkin membuat umumnya orang itu rasional, ada guncangan-guncangan hidup. Nah disitulah akan muncul di otak mereka para putra-putrinya itu tentang pertanyaan ayahnya itu tadi. Lalu sisi lain Mbak Ayu, kalau ada ucapan orang yang akan wafat, maka saya meyakini ucapan itu kita bahasakan sebagai wasiat. Dan itu yang rasa-rasanya tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak. Maka boleh kawan, tidak masalah. Sekiranya kita lagi sakit atau ada tanda-tanda atau ada firasat, wah jangan-jangan saya berakhir hidup saya. Lalu kita pesan pada anak-anak kita, begini. Sekali lagi meski pesan itu tidak harus dilaksanakan pada hari itu. Kenapa tidak sekarang-sekarang juga? Kita masih segar bugar, mau berangkat pesan apa, yang mau pergi jauh pesan apa kepada keluarga. Meniru Nabi Yakub alaihissalam. Kepepet pada suatu saat itu sangat mungkin terjadi pada diri kita semuanya. Nah kepepet ini ya Mbak Ayu, biasanya kalau kita bilang kepepet itu hidup kita sedang tidak enak ya. Betul, misalnya banyak utang gitu ya. Dari sisi
harta ya, ekonomi ya. Misalnya kita sedang sakit, misalnya kita sedang kecelakaan, ya. Kecelakaan apa saja, itu semuanya kepepet. Apakah di saat seperti itu iman kita berubah? Sebab ada orang, ini saya cerita di rumah sakit ya. Karena anjuran Nabi kalau ada orang sakit kita jenguk. Betul. Ya, Mbak Ayu. Iya. Nah, saya juga merasa dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Si sakit yang di rumah sakit yang parah itu tapi masih bisa bicara. Lah kok terus menyalahkan Allah modelnya. Menyalahkan Allah itu begini, saya ini sudah sholat ya Allah, sudah berbuat baik begini, tapi engkau kok masih memberi sakit kepada saya. Loh, bahasanya ya polos begitu. Artinya ujian yang diberikan kepadanya itu ditanggapi dengan sinis, ditanggapi dengan ya kondisi yang justru Allah disudutkan. Padahal Allah sudah mengumumkan dalam Al-Quranul Karim bahwa proses kehidupan kita ini dituntun oleh Allah masuk surga. Siapapun dituntun oleh Allah masuk surga. Tapi Allah juga mengumumkan, nek gelem awakmu gitu. Nek gak gelem ya silakan, kau pilih neraka ya silakan, pilih surga silakan. Kan begitu Allah mengumumkan kepada kita. Yang kedua, dalam proses perjalanan hidup itu Allah juga mengumumkan bahwa ada ya ujian-ujian di tengah jalan. Salah satu ujiannya adalah sakit yang tadi orang di rumah sakit itu. Tetapi ternyata disikapi seperti itu. Jadi suasana kepepet hidup kita itu bukan tidak mungkin akan menjadi ujian keimanan kita. Maka Nabi Yakub berpesan, kalau boleh diterjemahkan kan, dalam kehidupan, wahai anak-anakku, ketika engkau mengalami kesulitan hidup, apakah engkau masih menyembah Allah? Kan begitu maknanya. Ini kepepet yang pertama. Kepepet yang kedua, ketika engkau ya kepepet bahwa harta bendamu menuntut waktumu untuk luar biasa bekerja keras, merawatnya, menghitungnya, menulisnya, berapa labanya per hari. Kita bayangkan satu hari 1 miliar laba usahanya. Waduh, lalu utangi piro, ini ribet sekali itu pekerjaan. Pertanyaan Nabi Yakub, ketika engkau kepepet waktumu dengan kekayaanmu yang luar biasa itu, pertanyaannya adalah, masihkah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi kawan, pertanyaan Nabi Yakub itu ditulis oleh Allah, difirmankan oleh Allah, diulangi oleh Allah ceritanya itu pada Al-Baqarah 133. Wahai anak-anakku, masihkah engkau menyembah Allah setelah kematianku nanti? Ataukah kau berubah Tuhanmu karena kau kepepet ekonomi, atau sebaliknya karena kau menjadi orang yang kaya raya yang gak cukup kita gak bilang 24 jam tapi 25 jam bekerjamu, kira-kira begitu. Nah, maka ini menjadi penting Mbak Ayu. Saya kira mungkin Mbak Ayu lebih sibuk dari saya. Ya, atau mungkin sebaliknya ya Mbak Ayu, terkadang lebih sibuk daripada Mbak Ayu saya ini. Mungkin ya. Itu sangat terjadi karena kita ini, betul, Ustaz. Ya, proyek-proyek pekerjaan kita ini kan ya tak terbatas ya. Betul, Ustaz. Sehingga menguras tenaga, menguras biaya, menguras pikiran. Pertanyaan Nabi Yakub, masihkah kesibukanmu itu membuat engkau tetap menyembah pada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang harus didengung-dengungkan. Kalau perlu kaosnya anak-anak itu disablonnya dengan bahasa Arab begitu ya. Iya Ustaz. Kawan, saya kira itu Mbak Ayu ya. Mudah-mudahan pertanyaan Nabi Yakub ini terngiang-ngiang pada kita semuanya. Jadi ketika kita membunyikan mobil jering, pertanyaan di kita adalah, masihkah aku menyembah Allah di dalam mobil ini? Ketika kita masuk kantor jering, pertanyaan kita, masihkah kita menyembah Allah dengan sekian tumpukan pekerjaan itu? Seterusnya begitu. Ya, kita jamin kalau kita sedang sakit pasti ingat Allah. Tapi ketika kita sehat walafiat, gagah berani seperti ini, lah ini ya relevan sekali pertanyaan Nabi Yakub. Mbak Ayu, mudah-mudahan
kita mendapat keberkahan ayat yang kita baca tadi, sehingga kapan, dimanapun, keadaan kayak apapun, kita semua dan anak cucu keturunan kita semua tetap wa nahnu lahu muslimun, tetap pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustadz Ali. Terima kasih sudah diingatkan. Langsung saya tertampar nih Ustadz. Nanti kalau ada sholat duhur langsung Ustadz. Iya betul. Ini juga teladan sebagai orang tua juga ya, yang mengingatkan putra-putrinya untuk selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Iya, amin. Ustadz Ali, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda kawan yang selalu menyimak program Dialog Fajar. Saya Fitriana Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.